Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today. Fani, semalam hujan nggak di rumah? Hujan Ya? cukup deras, tapi saya tidak merasa karena saya ketiduran. artinya di beberapa daerah ini sempat diguyur hujan yang cukup lama begitu ya, intensitasnya. Ya. Seperti yang terjadi tidak hanya di Jawa Barat ya, ini di Yogyakarta juga pemirsa sejumlah kondisi hujan ini menyebabkan banjir dan bencana di Yogyakarta. Ya, di Jambi juga terjadi gede, di mana luapan Sungai Batanghari pun akibat hujan yang tinggi tadi, intensitas hujan yang tinggi, akhirnya jadi banjir dan merendam perumahan. Banjir melanda wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satunya di wilayah Candi Gebang, banjir menyebabkan pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air. Pengendara yang terjatuh langsung ditolong warga sekitar. Drainase yang tersumbat memicu banjir di wilayah ini. Luapan Sungai Batanghari menyebabkan perumahan di Dumai Riau terendam banjir. Banjir juga menutupi jalan lintas Sumatera Jambi Padang, tepatnya berada di kilometer 54, Dusun Siri, Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi. Kemacetan panjang terjadi hingga 10 km dari kedua arah. Dari Pak Kapolsek, bahwasanya ada jalan lintas Sumatera kita ini naik airnya, terus ada longsor, bahkan kita ada longsor dikit. Nah, kita tinjau sekalian kita lancarkan arus dari Padang menuju Jambi maupun Jambi mengarah ke Padang. Hujan deras juga memicu tebing longsor dan menghancurkan rumah yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera. Tidak ada korban jiwa dilaporkan pada peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman video warga tampak sebuah tenda besar berukuran 16 kali 2 meter ambruk akibat terjangan angin kencang. Kejadian ini membuat panik sejumlah santri yang terjebak di dalam tenda dan langsung dievakuasi santri lainnya. Tidak ada korban jiwa, hanya beberapa santri mengalami luka lecet. Peristiwa hujan lebat disertai angin kencang terjadi saat acara haul ke-59 Pondok Pesantren Al-Hikmah di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Minggu sore. Acara haul dihentikan sementara. Di Sumedang, Kabupaten Bandung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana puting beliung. Status ini berlaku dari tanggal 22 Februari hingga tanggal 6 Maret 2024 mendatang. Puting beliung sebelumnya menerjang 8 kecamatan di wilayah ini. Akibatnya sejumlah rumah rusak dan warga harus mengungsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tapi tidak hanya hujan tinggi saja yang tidak saya rasakan semalam gede. Padahal saya tinggal di wilayah Banten. Ya. Gempa magnitudo 5,7 pun mengguncang Bayah, Banten pada kemarin malam, Minggu malam. Betul, iya ini gempa dirasakan hingga wilayah Jakarta dan membuat warga panik. Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 mengguncang wilayah Banten pada Minggu malam sekitar pukul 8:07. Kejadian ini membuat warga panik termasuk pengunjung yang sedang menonton di salah satu bioskop di Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu warga Kecamatan Bayah dan Wonosalam, Banten bersiaga di depan rumah mereka masing-masing. Getaran gempa membuat warga yang sempat tahlilan berhamburan keluar rumah. Mereka khawatir gempa susulan kembali terjadi. Tuh ada gempa. Terus pada panik ya? Ya bukan panik lagi, semua pada ketakutan. Gempa magnitudo 5,7 berpusat di Kecamatan Bayah, Lebak, Banten. Guncangan terasa di beberapa wilayah seperti Pandeglang, Tangerang, hingga Jakarta. Hingga Senin dini hari, BMKG mencatat sebanyak 13 kali gempa bumi susulan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Iya, ini informasi yang masih terjadi di beberapa lokasi soal kelangkaan besar dan mahalnya, kelangkaan beras maksud saya ya. Kelangkaan beras ya, ini menjadi concern dari emak-emak dan juga bapak-bapak iya, yang punya uangnya. Karena dicurhatin mulu sama ibu-ibunya ya kan. Nah, ini pemirsa, ratusan orang rela berdesakan antri membeli beras di Grobogan, Jawa Tengah. Hal itu terjadi karena stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik.
Antrian warga mengular dan saling berdesakan sambil menyodorkan uang senilai Rp51.000 untuk mendapatkan beras murah saat operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Grobogan, Jawa Tengah Minggu pagi. Hal ini terjadi lantaran stok beras yang menurun drastis di pasaran hingga membuat harga berbagai jenis beras naik. Warga pun mengeluhkan adanya penurunan stok beras dan tingginya harga beras di pasaran selama beberapa minggu. Di samping harganya itu terlampau mahal. Biasanya kan harganya 13.000. Sekarang 16,5 kan jauh kali bedanya. Berarti memang ada kenaikan besar sekali. Jadi rasanya kan masyarakat rasanya kok terlampau berat ekonomi. Sementara, Kepala Disperindak Grobogan Jawa Tengah Danis Pradana terus memantau kondisi beras di pasaran sehingga warga tidak mengalami kekurangan beras. Lumayan panjang, ini menandakan bahwa memang perlu kita ketahui bersama beras saat ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat karena di lapangan harganya memang di atas harga HET pemerintah yang ada. Disperindak Grobogan Jawa Tengah akan terus melakukan kegiatan pasar murah di beberapa titik di kecamatan yang ada di Grobogan, agar warga tidak mengalami kekurangan beras dengan kualitas baik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Ainus melaporkan. Ya, sementara itu selain di Grobogan, ratusan ibu-ibu juga rela mengantri beras sejak pagi di Cimahi, Jawa Barat. Ya, harga beras di Cimahi kini sudah menembus di angka Rp18.000 per kilogramnya. Ratusan warga yang berasal dari sejumlah kelurahan di Kota Cimahi mengantre beras sejak pagi di Makodim Kota Cimahi, Jawa Barat. Mereka mengantre demi mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg. Antrean didominasi emak-emak yang datang membawa anaknya. Mereka rela antre berjam-jam demi mendapatkan beras gratis yang disediakan pemerintah. Pasalnya harga beras di Kota Cimahi kini telah tembus di angka Rp18.000 per kilogram. Mahal 17.000 sekarang. Itu yang bagus atau yang bagus? Nah, itu Bapak biasanya beli beras itu per bulan atau? Tergantung, ada per minggu, kadang 3 hari sekali, 5 kilo. Itu habis berapa hari biasanya? 4 hari. 18.000 per kilonya. Ibu biasanya belinya per bulan atau? Enggak, per hari. Tiap hari. Sehari habis berapa kilo biasanya? 2 kilo. Menurut data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, ada sekitar 37.000 warga yang mendapatkan beras gratis. Mereka termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Dapatnya per KPM itu 10 kg per bulan. Kalau harga memang sekarang sedang meningkat harga, hanya dari ketersediaan untuk masyarakat Cimahi kita masih aman. Stok beras di Kota Cimahi masih aman. Untuk mendapat bantuan cadangan pangan dari pemerintah pusat, warga hanya membawa fotokopi kartu keluarga dan KTP elektronik. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ribuan warga saling dorong dan berdesakan demi mendapatkan buah manggis gratis di Jombang, Jawa Timur. Mungkin kulitnya juga ingin digunakan sekalian ya. Betul. Ekstra kulit manggis. Nah, sebanyak 204 kg gunungan manggis yang disediakan panitia ini ludes dalam sekejap. Ribuan warga saling dorong dan berdesakan berebut 8 gunungan buah manggis berukuran kecil di lapangan Desa Jarak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu siang. Menurut warga, membagikan buah manggis merupakan tradisi tahunan rutin di Desa Jarak yang dikenal dengan Andung Buah Manggis. Tujuannya adalah untuk mengangkat potensi desa dan mengenalkan masyarakat luas terkait keberadaan Desa Jarak sebagai sentra penghasil buah manggis di Kabupaten Jombang. Dengan menggelar tradisi Andung Buah Manggis, warga berharap hasil panen buah manggis mereka tahun ini bisa semakin melimpah.
Karena ramai, Pak. Karena hasil bumi juga orang-orangnya yang sangat luar biasa. Dapat berapa banyak ini? Mungkin dapat 2 kilo lebih mungkin. Rencananya mau dipakai apa nanti? Apa? Rencananya mau dipakai apa? Pakai teman-teman. Tradisi andum buah manggis diawali dengan membuat 8 gunungan buah manggis dan mengaraknya menuju lapangan di Desa Jarak. Gunungan berukuran kecil tersebut kemudian diletakkan mengelilingi gunungan buah manggis raksasa setinggi 8 meter yang ada di tengah lapangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Nah ini soal manggis ini ada fakta yang cukup menarik. Tadi pagi baru saya baca bahwa memang buah manggis itu menjadi salah satu buah yang mahal di beberapa negara. Iya. Saat ini ya, termasuk di Australia saja untuk mendapatkan 5 buah manggis yang bagus itu harganya 300.000. Di Australia. Ya, di Australia. Berarti ini adalah salah satu potensi bisnis. Nah, kamu pernah nggak mengamati ya buah manggis yang kita dapat di pasar itu biasanya tidak begitu bagus. Jadi ada yang retak-retak, ada yang kuning-kuning begitu ya. Atau dalamnya juga tidak matang. Ternyata saya tadi baca bahwa buah-buah yang bagus itu ternyata diekspor ke luar negeri dan kita dapat sortirannya aja. Ya, karena mahalnya buah manggis di luar negeri. Di luar negeri. Tapi ya itu jadi tadi potensi bisnis, devisa, tapi kita sendiri dapat kualitas yang tidak bagus. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana kericuan terjadi saat rekapitulasi penghitungan surat suara di Bekasi, Jawa Barat. Itu juga ini ya. Betul. Studio akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.